Bayangkan sebuah ruang keluarga yang penuh gelak tawa, harum opor ayam menyelinap di udara, dan suara sendok berdenting pelan di gelas-gelas teh manis yang baru diseduh. Di antara kehangatan itu, sepasang mata saling memandang, bukan hanya dengan cinta, tapi juga penerimaan. Tapi tunggu, siapa gadis yang duduk di samping Maya Estianty? Berbincang santai seolah ia telah menjadi bagian dari keluarga sejak lama. Siapa yang berani masuk ke lingkaran keluarga El Rumi dan bertahan dengan penuh pesona? Jawabannya mungkin membuatmu tersenyum, atau bahkan diam-diam berharap cerita cinta mereka adalah milikmu. Ketika cinta tak lagi disembunyikan. Jika dulu mereka pandai bermain petak umpet dengan kamera publik, kini Syifa Haju dan El Rumi seolah membuka pintu lebar-lebar untuk dunia melihatnya. Sejak resmi go public pada Juli 2024, keduanya tak ragu menunjukkan kasih sayang tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan. Namun momen lebaran 2025 ini menjadi tonggak berbeda. Bukan hanya soal romantisme dua insan muda, tetapi tentang cinta yang diterima dan dirayakan dalam lingkaran keluarga besar. Dalam potret yang diunggah El Rumi sendiri pada 6 April kemarin, Syifa tampak memancarkan kehangatan saat ikut hadir dalam halal bihalal keluarga El Rumi. Busana putih yang senada bukan sekadar pilihan estetik, tapi sinyal simbolik bahwa ia telah menyatu dalam harmoni keluarga. Dari bahasa tubuh dan interaksinya, kita bisa lihat bahwa Syifa sudah sangat diterima, bahkan sangat dihargai. Gestur kecil seperti duduk dekat dengan figur ibu, yakni Maya Estianty, menunjukkan kepercayaan dan kenyamanan dua arah. Lebaran, selfie, dan manipong. Lebaran selalu punya cara magis untuk menyatukan. Tapi ketika seorang pasangan baru dibawa ke tengah keluarga besar, semua bisa jadi canggung atau justru luar biasa. Dalam kasus Syifa dan El, yang terlihat justru adalah tawa tanpa batas. Syifa tak hanya datang sebagai tamu, ia ikut bermain, bercanda, bahkan berfoto bersama keluarga besar, termasuk sang kakek, Harjono Sigit. Momen saat Harjono ikut manipong, permainan yang tengah tren di kalangan Gen Z, itu menjadi sorotan tersendiri. Syifa terlihat tertawa lepas, seolah permainan itu menjadi jembatan antara generasi dan cinta. Menurut sosiolog budaya, Dr. Rika Astuti dari UGM, interaksi lintas usia dalam satu ruang sosial memperlihatkan tingkat inklusi yang tinggi. Dan ketika pasangan baru bisa masuk ke dalam dinamika itu, artinya mereka tidak hanya diterima, tapi lebih dari itu. Bukan sekadar pacar artis, tapi bagian dari kisah dan tujuan besar. Syifa Haju bukan hanya hadir sebagai kekasih El Rumi. Dalam setiap potret dan momen, ia menunjukkan versi dirinya yang tulus, ramah, dan ringan untuk dicintai oleh semua usia. Bahkan ketika netizen berspekulasi soal restu keluarga, komentar yang muncul justru mayoritas positif. Lihat aura Syifa, adem banget ya, cocok sama keluarga Rumi. Tulis salah satu warganet. Kalau udah sampai halal bihalal bareng, fiksi ini udah serius. Tambah yang lain. Nama-nama populer seperti Al-Ghazali dan Alisa De Gais ikut dalam acara itu, memperkuat kesan bahwa ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Hanya Dul Jelani yang hadir seorang diri karena sang kekasih, Tisa Biani, tengah menjalani ibadah umroh. Mungkinkah ini tanda menuju hal yang lebih serius? Pertanyaannya kini. Mungkinkah ini lebih dari sekadar pasangan selebritas muda yang sedang kasmaran? Apakah kehadiran Syifa dalam ruang personal El adalah sinyal awal menuju tahap hubungan yang lebih dewasa dan mendalam? Bayangkan, jika satu hari nanti mereka berdiri bersama, bukan hanya di balik kamera Instagram, tapi di pelaminan yang dirayakan seluruh negeri. Terlalu cepat? Mungkin, tapi terlalu indah untuk tak dibayangkan. Cinta itu bukan tentang siapa yang kamu pamerkan, tapi siapa yang kamu ajak pulang menemui keluarga besarmu. Di balik kilau popularitas dan sorotan kamera, ada satu hal yang tak bisa dibeli, penerimaan keluarga. Dan dalam kisah Syifa dan El, cinta bukan hanya hadir, tapi bertumbuh dalam pelukan hangat sebuah keluarga besar. Kini, giliran kita bertanya dalam hati, kalau cinta seperti ini nyata, apakah kita masih percaya bahwa kisah indah hanya ada di layar drama? Atau justru kita mulai percaya bahwa kisah seperti ini bisa juga terjadi pada kita? Dan kamu, jika diminta memperkenalkan seseorang ke keluargamu hari ini, siapa nama yang pertama terlintas di benakmu?